Oke, selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Pak Depa. Bagaimana kabarnya hari ini? Cukup. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk bertemu siang hari ini. Jadi kita bertemu tidak lama ya Bu Dewi, ya, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit saja. Oke Bu Dewi, kira-kira untuk hari ini apa sih yang mau Bu Dewi bicarakan? Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Pak Depa. Hari ini saya ingin membicarakan tentang pembelajaran yang saya alami di kelas sebelumnya. Jadi saya mengajar di kelas 6. Pembelajaran yang saya lakukan itu sebelumnya terasa gimana ya, feedbacknya kurang dari siswa, sehingga saya itu berpikir apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan feedback positif dari siswa sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang memang bermanfaat bagi mereka. Jadi permasalahannya sekarang baru saya menerapkan IKN di kelas 6 dan keterbatasannya ada di buku pembelajaran karena penerapannya baru, bukunya belum sampai, belum ada. Jadi saya mengajarkan dengan sumber seadanya, contohnya lewat video pembelajaran. Nah, masalah yang saya temui sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, karena tidak ada buku, saya ajak siswa literasi menggunakan video pembelajaran. Nah, kebetulan waktu itu materinya adalah ada di IPAS, tentang rangka, tentang organ gerak. Saya ajak anak-anak nonton video, kemudian anak-anak itu ada beberapa yang antusias, ada beberapa yang tidak begitu suka dengan video pembelajaran tersebut, mungkin merasa karena tidak langsung ya bertemu secara langsung, mungkin pengalaman belajarnya juga, dan mungkin ada beberapa siswa yang memang dia itu suka membaca, lebih paham dengan membaca. Jadi kalau saya tayangkan video itu, mereka kayak nggak semangat gitu belajarnya, sehingga di evaluasi akhir hasilnya tidak begitu maksimal. Nah, ini adalah PR terberat bagi saya gitu, bagaimana caranya dengan keterbatasan media pembelajaran yang saya miliki. Oke, mungkin Bu Dewi berarti dapat yang simpulkan dari yang Bu Dewi katakan tadi. Jadi mungkin yang pertama itu feedback sebenarnya yang kurang karena mungkin keterbatasan buku ya, karena ini UKM awal jadi belum ada buku, jadi Bu Dewi merasa kesulitan untuk melakukan pembelajaran yang bisa menarik antusias murid. Nah, apa kira-kira nih yang Ibu Dewi harapkan nanti di akhir pertemuan dari obrolan kita ini? Saya berharap sih dari apa yang sudah terjadi sebelumnya, pengalaman belajar sebelumnya, nanti setelah kita ngobrol-ngobrol, saya berharap ada ide yang bisa saya aplikasikan untuk pembelajaran saya berikutnya, sehingga PR saya pada pembelajaran yang sebelumnya itu bisa menghasilkan feedback yang bagus dari siswa, sehingga pengalaman belajar siswa itu juga lebih baik bagi mereka. Ya, semoga ya nanti di akhir pertemuan kita bisa mendapatkan apa yang kita tujuankan. Nah, terkait dengan masalah antusias Bu Dewi, kira-kira kalau sekarang nih Bu Dewi bisa melihat kalau dikasih rentang 1 sampai 10, antusias siswa itu berada di nomor berapa sih? Kalau saya lihat dari yang kemarin saya lakukan itu masih ada di angka 6 ya. Jadi kalau dibilang muridnya antusias beberapa, nah yang lainnya agak kurang gitu. Jadi itulah masih menjadi tanda tanya saya, masih menjadi PR saya, bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa. Iya, berarti masih beberapa saja antusias, sisanya masih belum. Nah, nanti Ibu Dewi harapkan di akhir kalau misalnya Ibu Dewi menerapkan sudah pembelajaran dan lainnya, Ibu Dewi harapkan berada di titik mana idealnya untuk antusias dari angka skala 1 sampai 10 tadi? Kita sebagai tenaga pendidik sudah pasti menginginkan hasil yang maksimal ya. Jadi harapan saya pun begitu, saya ingin hasilnya itu maksimal bagi siswa dan maksimal juga untuk saya. Jadi kalau
hasilnya sudah maksimal, saya sudah merasa saya bisa berhasil memfasilitasi siswa juga bisa berhasil untuk mendapatkan pengalaman belajar. Kalau idealnya dari angka bisa nggak Ibu? Mungkin 9 sampai 10. Nah, kira-kira untuk mencapai ideal itu tindakan bagaimana yang bisa dilakukan? Kebetulan saya lihat IPM juga, mencari referensi juga. Jadi mungkin saya ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi karena dari kemarin kita lakukan literasi itu sepertinya siswa ada yang antusias dengan video, mungkin yang membaca, mungkin kontennya yang berbeda, sehingga nanti arahnya saya ingin dari diferensiasi yang mereka miliki, saya ingin mereka menghasilkan produk yang berbeda sesuai dengan minat mereka. Jadi Ibu Dewi ingin melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, sejauh ini Ibu Dewi untuk pembelajaran berdiferensiasi bagaimana kira-kira nanti Ibu menerapkannya di kelas? Saya mungkin akan tes diagnostik dulu ya, untuk mengetahui sejauh mana minat siswa, bakatnya di bidang apa, kemudian mencari dari referensi jika siswa dengan karakter yang seperti ini apa yang harus saya lakukan. Penyusunan judulnya juga mungkin akan saya klasifikasikan sehingga anak-anak itu bisa saya fasilitasi pengalaman belajarnya apa yang harus saya berikan kepada mereka. Jadi yang lihat bahwa Ibu Dewi sudah melakukan semuanya, jadi mencari referensi, melakukan tes diagnostik. Nah, untuk persiapannya Ibu Dewi, bagaimana? Apakah sudah ada persiapan? Kalau persiapannya kebetulan video sudah ada, kemudian dari referensi-referensi yang saya baca, saya ingin mencoba untuk membuat media pembelajaran. Disinilah nanti akan terlihat perbedaannya dari produk yang dihasilkan. Mungkin saya akan memakai pembelajaran yang berbasis dengan produk yang berbeda-beda. Karena ini organ gerak, mungkin ada kelompok yang akan menghasilkan replika tangan dan replika angka manusia. Dari sana mereka akan saling sharing seperti sistem tutor sebaya. Jadi mungkin bagi sebagian siswa yang mendengarkan penjelasan guru tuh mungkin masih rada-rada takut atau gimana. Mungkin dengan penjelasan dengan sesama teman mereka akan lebih berani untuk bertanya ketika tidak paham. Saya pakai sistem yang seperti itu juga. Wah, kelihatannya sangat menarik Bu Dewi ya, sangat sudah lumayan matang persiapannya. Nah, kapan ini kira-kira mau dilaksanakan? Kalau pelaksanaannya sesuai jadwal sih ya, jadwalnya kebetulan hari Rabu depan, jadi pelaksanaannya hari Rabu di mata pelajaran atas. Oke, hari Rabu ya. Oke Bu Dewi, nanti mungkin hari Rabu yang bisa ikut untuk menemani Bu Dewi nanti sekalian pulang melihatnya bagaimana pembelajarannya itu. Oke, saya juga senang ya kalau misalnya Pak Deva bisa membersamai saya di kelas, jadi ada yang ikut merefleksi kegiatan saya sehingga nanti kedepannya kalau memang ada hal yang kurang, saya sangat memerlukan umpan balik juga dari Pak Deva sebagai penasihat. Tiang juga sangat tidak sabar nanti untuk bertemu lagi Rabu depan. Iya. Oke Bu Dewi, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan saja ya. Terima kasih waktunya Bu Dewi. Sampai bertemu di hari Rabu. Terima kasih Pak Deva. Siang, anak-anak? Siap. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Sesuai dengan kesepakatan kita pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang replika tangan dan rangka manusia. Ya. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang rangka, kemudian lagi bagaimana cara
bagian tubuh itu, hari ini kita akan membuat replikanya. Jadi agar kalian tahu tangan itu bagaimana caranya menggenggam, bagaimana bergerak, begitupun dengan tubuh kalian. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat replika sistem gerak pada manusia. Itu akan terdiri dari replika tangan, dan replika rangka. Masing-masing kelompok sudah siap dengan alat dan bahannya? Sudah. Mana yang mendapat replika tangan? Ya, 2 kelompok, berarti sisanya replika LKPD-nya semua sudah disiapkan? Sudah. Akan dibaca dulu tentang LKPD-nya. Replika tangan dan replika rangka. Untuk rangka, Ibu sudah siapkan gambar rangkanya ya. Jadi langkah-langkahnya silakan diikuti di LKPD. Penting langkah pembukaan dilihat ya. Anak-anak yang mendapat tugas untuk membuat replika tangan, silakan dipilih salah satu temannya untuk menjiplak tangan di karton yang sudah kalian bawa. Ingat ya, jiplaknya tangan kanan dan tangan kiri. Silakan dijiplak dulu menggunakan pensil, kemudian ditebalkan pakai spidol. Satu-satu.
ukuran 1,5 cm dan ada yang 4 cm. Ingat, untuk jempol hanya ada 2 potong, ya, hanya ada 2 potong sedotan. Jari yang lainnya ada 3 potong sedotan. Seperti di ruas jari kalian, ya, ikuti ruas jari kalian. Kan ada 3. Jempolnya ada 2. Ya, kemudian yang di sini baru dihubungkan dengan yang 4 cm. Berarti 1,5 cm buat 2. Kan nggak banyak kebuang. Rekatkan ke belakang. Sekarang gunting dengan warna yang lain. Garisnya buta, nggak ada garisnya. Kasih.
sini diletakkan dulu. Jadi nanti kalau ketika ditarik dia mau bergerak. Teman-teman, saya biar bisa menggerakkan. Ini juga biar bisa digerakkan. Nanti pegangnya pakai gigi yang bisa digerakkan. Kalian sudah selesai untuk membuat produk replika tangan maupun rangka. Ya, dari 4 kelompok semuanya sudah bisa menyelesaikan apa yang Ibu instruksikan lewat LKPD. Ya, tangan pun, kelompok tangan pun sudah diuji coba untuk bisa menggenggam dan bisa mengambil bola kertas yang sudah dipersiapkan. Itu berarti apa yang kalian lakukan sudah sesuai dengan step-step yang ditentukan. Ketika kalian menguji coba tidak mau, berarti ada step yang kalian lakukan salah atau keliru. Ya, untuk replika tangannya. Sekarang setelah kalian selesai membuat produk, waktunya untuk kalian presentasi. Siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan kerja kelompoknya? Kelompok rangka, boleh. Siapa? Kelompok yang mana? Silakan dipresentasikan.
dan otot. Ketiga alat bantu ini sangat berguna pada langkah manusia. Dalam ketiga alat bantu ini juga memiliki beberapa bagian yang berbeda-beda. Contohnya seperti sendi. Dalam sendi ada 6 bagian yang berbeda. Contohnya sendi yang pertama ada sendi putar, sendi yang kedua ada sendi Excel, sendi yang ketiga ada sendi geser, sendi yang keempat ada sendi pelana, sendi yang kelima ada sendi ulung, dan sendi yang keempat ada sendi yang keenam ada sendi lulung. Begitu juga tulang dan otot. Ketiga alat bantu ini memiliki bagian yang berbeda-beda. Jadi itu alat bantu dalam makan manusia. Sekian dari presentasi kami tutup dengan paragraf. Santi. Coba digerakkan dulu rangkanya. Mau bergerak? Nah, coba. Mau bergerak ya? Ya. Sebelum kembali ke tempat duduknya, kelompok lain ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kelompoknya kita? Atau semua sudah memahami dari apa yang dipresentasikan kita? Ada yang ingin ditambahkan? Atau sudah pas? Ya, kalau sudah silakan beri tepuk tangan berkelompok. Sekarang kelompok tangan. Orang boleh depan. Ya, boleh dibawa hasil. Dalam tubuh manusia terdapat yaitu rangka, sendi, dan otot. Rangka merupakan adalah hal yang paling keras dalam tubuh manusia. Sendi terhubung dari keberadaan rangka dan otot penggerak dari rangka. Sekian dari Santi. Mana yang dinamakan otot, yang diumpamakan otot agar bisa bergerak tangannya, jari tangannya? Silakan digerakkan. Mau nggak? Ya. Nggak. Kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Atau ditambahkan? Apa semuanya? Sudah. Silakan Nanda sama Krisna kembali ke tempat. Semua perwakilan kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, semua pekerjaannya sudah sesuai dengan harapan. Ya, sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Sebelum kita akhiri, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Kalian cobain aja, kalian belajar apa saja. Ya, silakan kita. Hari ini kami sudah membuat ekstra tangan dan ekstra rangka. Jadi kami tahu bagaimana caranya rangka manusia bergerak. baca? Ya. Ada yang ingin menambahkan? Terima kasih Dita. Ada yang mau menambahkan? Silakan Krisna. Jadi kami semua belajar tentang sendi, otot,
Bisa nggak kerangka bekerja tanpa sendi? Tidak. Bisa nggak rangka sama sendi aja ada tapi nggak ada otot? Jadi kesimpulannya ketiga hal tersebut Saling bekerja sama. saling berhubungan dan bekerja sama untuk membuat badan kita bisa Bergerak. bisa bergerak, badannya bisa melakukan sesuatu. Nah, sekian pelajaran hari ini ya. Sebelum diakhiri ada beberapa evaluasi yang bisa kalian kerjakan ya, untuk ibu ketahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi rangka, sendi, dan otot ya. Evaluasinya bisa kalian kerjakan masih di dalam kelompok kalian. Dan sebelum ibu bagikan evaluasinya, ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian belajar hari ini. Kalian sudah punya stiker emosi yang sudah kalian miliki ya. Ada senang, ada bingung, ada tidak suka. Dan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini dan minggu lalu, apa yang kalian rasakan? Silakan diangkat emosi yang kalian miliki. Ya, ada yang senang, tetapi masih ada kebingungan. Ya, ada beberapa siswa yang senang, tapi masih ada tanda tanya. Nah, yang tanda tanya itu berarti masih bingung. Ya, nah bingungnya itu nanti bisa kita pelajari bersama-sama ya, lewat video pembelajaran atau lewat buku pembelajaran yang kalian miliki ya. Untuk itu ibu akan bagikan sekarang evaluasinya, jadi ibu tahu benar tak kalian senang belajarnya. Kalau senang berarti bisa jawab ya. Silakan dipersiapkan dulu alat tulisnya. Kerjanya masih
pembelajaran itu dimulai pada pertemuan berikutnya, Ibu harapkan kalian sudah melakukan literasi terlebih dahulu. Ya, literasi dari berbagai sumber. Kalian sudah punya medsos, kalian sudah ada video pembelajaran, ada buku untuk kalian belajar, buku pendamping. Silahkan lakukan literasi. Jadi harapan Ibu pada pertemuan berikutnya kalian sudah memiliki sedikit pengetahuan tentang sistem kesehatan, dan jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang kalian tidak mengerti dari proses literasi yang kalian lakukan. Jadi minggu depan kita menuju ke materi baru dan kita akan mendiskusikan apa hal-hal yang belum kalian pahami tentang literasi yang sudah kalian lakukan di rumah dan di sekolah. Ya, paham semuanya? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, jangan lupa kalian untuk terus belajar di rumah. Tingkatkan lagi dari apa yang sudah evaluasi yang sudah kalian lakukan hari ini. Jika hasilnya belum memuaskan, bisa kita tingkatkan lagi setiap waktu. Ya, jadi kalian anak-anak kelas 6 harus selalu belajar dan belajar. Jangan pernah lelah untuk mencoba. Kalau gagal, coba lagi. Udah? Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Yakin? Sudah paham semua? Sudah. Jadi apa yang kalian dapatkan hari ini selain dipelajari juga diaplikasikan sehingga bisa kalian ingat sampai seterusnya. Ya, anak-anak ya. Oke, karena tadi kalian buka pembelajaran ini dengan ucapan panganjali umat, Ibu mohon bantuan ketua kelas untuk menutup pembelajaran ini dengan palasan. Berdiri. Orang pada bersanti. Om Santi 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 Om. Silakan istirahat. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Ibu Dewi? Baik. Tadi sudah melakukan proses observasi ya. Bagaimana perasaan Bu Dewi setelah melaksanakan pembelajaran? Pembelajaran tadi ketika proses saya, yang saya rasakan yang pertama lega, karena dari apa yang saya targetkan kurang lebih itu sudah memenuhi target saya. Siswa sehingga hasil evaluasi hasil belajar itu sudah sesuai dengan harapan saya. Jadi lebih ke ketika pembicaraan awal saya ingin menitik beratkan pada keaktifan itu sudah tercapai. Tadi Bu Dewi bilang bahwa sesuai harapan semuanya. Yang kalian itu dari Bu Dewi sendiri, performanya Bu Dewi kalau tadi itu kira-kira bagaimana? Apakah sudah puas dengan performanya itu sendiri? Terus terang kita sebagai manusia pasti tidak pernah puas, selalu ingin meningkatkan lagi sehingga apa yang kita capai sekarang di kemudian hari selalu sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan, apa yang sudah saya susun, yang saya sebelumnya saya sudah mengikuti sintak-sintaknya. Dari diri saya sendiri ada beberapa hal yang ingin saya tingkatkan. Jadi kedepannya kemudian interaksi dengan siswa juga ada beberapa hal yang masih perlu saya tingkatkan. Kira-kira aspek apa mungkin yang kesulitan utama ketika melakukan pembelajaran ini adalah memasukkan diferensiasi. Ya.
kita harus melakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Dewi juga mungkin sadar akan hal itu dan ingin lagi meningkatkan bagaimana memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, tadi kan kita di awal pada saat presentasi sudah membahas bahwa tingkat keaktifan dan antusias murid itu ada di rentang 6. Nah, setelah Ibu Dewi tadi melakukan pembelajaran, kira-kira untuk sekarang sudah berada di tingkat mana itu keaktifan dan antusias? Di awal saya bilang di tingkat 6, kemudian perkiraan saya mereka itu melihat apa yang sudah saya alami dengan anak-anak sebelumnya. Sebenarnya mungkin 7,5 itu sudah merupakan ada peningkatan bagi saya, tapi ini di luar ekspektasi. Ketika saya menerapkan metode kemarin itu sudah ada di tingkat 8. Oke, ya, yang rencananya mungkin idealnya Ibu Dewi ingin capai di angka 7,5, tapi ternyata di luar ekspektasi. Ya. Nah, berhubungan dengan itu, Jam juga ingin sedikit memberikan pengamatan hasil observasi kemarin yang memang dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan kerja kelompok langsung melakukan proyek membuat rantai beda dan kata-kata. Jadi muridnya terlihat semuanya sangat aktif, baik itu di kelompok kecil maupun secara keseluruhan. Jadi pada saat kelompok kecil mereka semua sangat antusias saya lihat, dan kerjasamanya melakukan tugas, pembagian tugasnya sudah sangat baik. Nah, jadi saya sangat apresiasi sekali dan saya sangat kagum dengan bagaimana Ibu Dewi menerapkan pembelajaran kemarin. Nah, kira-kira nih ke depannya apakah Ibu Dewi sudah puas dengan angka 8 atau ingin meningkatkan lagi ke depannya, tidak lagi bagaimana? Untuk kedepannya pasti saya ingin dengan tidak hanya di pembelajaran itu saja, di semua pembelajaran saya ingin mendapatkan hasil yang maksimal dengan melibatkan siswa, sehingga tujuan utama saya terutama bahwa pembelajaran itu agar berdampak untuk siswa dan saya bisa memfasilitasi murid sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kedepannya masih ingin terus belajar dan terus lagi mengembangkan ilmu. Oke Bu Dewi, mungkin hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bu Dewi karena sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas dan juga melakukan wawancara ini. Tiap minggu nanti ke depannya kita ada waktu nanti kita bisa sharing-sharing. Untuk hari ini jangan lupa dengan